dampak bagi orang yang terlalu serius pada dirinya sendiri maupun dampaknya kepada orang lain. Kita sudah mengetahui bahwa dalam Islam baik bercanda maupun serius harus dilakukan secara pertengahan, secara wajar, tidak ada yang berlebih-lebihan. Di dalam Islam Rasulullah SAW adalah pribadi yang mengajarkan pada kita untuk senantiasa tersenyum. Orang yang senyum kan berarti kan orangnya ramah ya Bu ya? Tersenyum, mengucapkan salam pada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Bahkan dikatakan senyum termasuk bagian dari sodakoh. Sodakoh itu apa? Sodakoh adalah segala sesuatu yang isinya adalah kebaikan. Maka senyum adalah isinya kebaikan. Karena biasanya kalau senyum itu nular. Kita senyum pasti nular. Orang itu senyum balik pada kita, betul nggak Bu? Lihat, maka kita akan katakan, akan kita tanyakan kembali, maka dampak bagi orang-orang yang serius seperti apa? Kalau dalam pergaulan, maka ia akan menjadi pribadi yang kurang akrab satu dengan yang lainnya. Serius terus dalam hidupnya tanpa ada senyum, maka akan menjaga jarak antara dirinya dengan orang lain. Padahal Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minannas. Ibadah hablum minannas cara paling mudah adalah dengan berwajah ramah, berwajah berseri-seri. Rasul mengajarkan pada kita kalau kita bertemu dengan saudara kita datangi dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang ramah, wajah yang penuh dengan senyum. Nah, sekarang kita akan lihat, kalau menjadi pribadi-pribadi yang juga pada akhirnya bercanda, ternyata bercanda ini ada dua jenisnya. Ada canda yang tercela, ada canda yang terpuji. Canda tercela pertama tadi isinya adalah kebohongan atau kedustaan. Kata Rasulullah, neraka wa'il bagi orang-orang yang ketika berbicara untuk membuat orang lain tertawa, di dalamnya ada dusta, celaka, celaka, celaka kata Rasulullah. Maka kalau kita ingin bercanda buat orang lain tertawa, jangan pernah ada kebohongan. Jangan pernah ada olok-olok. Mengolok-olok fisik misalnya. Wah kamu begitu rambutnya, kamu begitu badannya, kamu begitu warna kulitnya. Jangan ada mengolok-olok. Bisa jadi yang kita olok-olok jauh lebih baik di mata Allah dibanding dengan kita. Apalagi yang tidak boleh dilakukan dalam candaan ini. Boleh kalau serius, boleh tadi pertengahan ya. Tapi secanda juga boleh tapi pertengahan. Canda yang tidak boleh juga salah satunya, kita akan masuk ke pembahasan yang lain. Apa itu canda yang tidak boleh? Menyembunyikan barang orang. Baik secara serius maupun bercanda, mengambil barang orang lain. Barang siapa yang menemukan tongkat atau barang dari orang lain maka segera langsung kembalikan. Tapi ada candaan juga yang terpuji. Nih, ketika dampak terlalu serius maka akan mengurangi keakraban, maka dia harus ditambah bercandanya. Karena fungsi dari bercanda yang terpuji adalah menghilangkan penderitaan atau kesedihan dari orang lain. Jadi kalau mengatakan aku mau bercanda boleh, tapi tujuannya adalah pelaksanaannya adalah dengan kata-kata yang santun, yang tujuannya adalah untuk menghibur hati orang yang bersedih, menghilangkan kesedihannya. Kan Rasul bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seseorang, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya kelak di hari akhir. Maka silahkan untuk senantiasa bercanda yang tujuannya hanya itu saja. Untuk meringankan beban penderitaan orang lain, untuk menghibur orang lain silahkan. Dan lihat orang-orang yang terlalu serius dalam hidupnya nggak bercanda bahkan dengan istrinya sendiri pun maka akan sangat kaku dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bercanda dengan Aisyah. Salah satu cara bercandanya ada dalam mencolekkan apa tadi itu? Adonan. Tapi salah satu juga Rasulullah bercanda dengan Aisyah adalah lomba lari dengan istrinya. Dulu Aisyah masih kurus kan ibu waktu awal-awal nikah kurus badannya. Rasul bercanda dengan Aisyah ketika berada dalam satu rombongan Rasul katakan pada sahabat-sahabatnya duluan saja kalian aku bersama istriku di belakang. Mereka saling lomba lari, Aisyah masih kurus waktu itu. Jadi ketika lomba lari Aisyah menang, aku menang kata Aisyah. Kemudian beberapa tahun kemudian namanya orang udah menikah biasa ibu-ibu cenderung tubuhnya lebih gemuk ketika sudah menikah. Tanda makmur Bu. Gemuk tanda makmur ya, yang penting sehat ya. Baik, Rasulullah bercanda lagi dengan Aisyah radhiyallahu anha, lomba lari lagi. Rasul yang menang kata Rasul, ini penebusan kekalahanku yang kemarin kata Rasul. Dan ternyata orang-orang yang terlalu serius akan khawatir tidak harmonis dalam rumah tangga atau pertemanannya. Nauzubillah. Masya Allah, nih Bu pelajaran banget buat kita semuanya Ibu ya.
jangan juga terlalu kaku jadi orang. Ya, Bercanda sama suami itu biar bercanda. tambah harmonis, biar makin cinta suaminya. Iya, kalau bisa yang potongkan kuku kita itu adalah pasangan kita. Oh, Masya Allah. Kita jangan potong kuku kita sendiri. Oh. Pasangan, nyisirin rambut adalah pasangan kita. Oh. Rasul juga gitu, Iya. Aisyah meminyaki badannya Rasul dengan Iya. minyak wangi dari Masya Aisyah Allah. sendiri. Pak Ustadz sebentar, saya mau kasih kesempatan dulu. Sebelum saya kasih kesempatan kepada jamaah yang ada di studio, saya mau kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita, ada 2 nih. Salah satu dulu nih, siapa yang mau bertanya? Boleh, ayo. Mau Akina atau Rizky? Silakan. Akina deh. Akina, oke silakan Akina. Ya, tadi kan Pak Ustadz nanya di rumah pada suka bercanda atau enggak. Jadi ayah saya ini orangnya agak terlalu serius gitu. Jadi kalau mau diajak bercanda agak gitu. Gimana caranya Pak Ustadz biar agak memecahkan gap di antara aku sama ayah? Gini. Oh. Ketika kita berada di dalam keluarga, Mm-mm. ada hubungan kekeluargaan. Dan ingat, mohon maaf kepada semua orang tua, anak-anak, jangan pernah memarahi anak. Tidak boleh memarahi anak, apalagi anak mau tidur dimarahin. Tidak nyenyak tidurnya. Anak mau keluar dimarahin, tidak boleh. Nanti dia tidak akan pulang. Nauzubillah. Jadi kapan anak dimarahin? Tidak usah dimarahi. Kan ada 7 kali 3 ya. Betul. 7. 7 yang pertama. 7 yang pertama sebagai Raja Ratu ya. sebagai raja ratu. Kita mainin pakai anak, apa no, cici tak tundung. Gendonglah anakmu, ciumlah anakmu. Ada suatu waktu nanti kau tidak akan bisa menciumnya lagi. Kalau dia sudah punya kumis. Malu dia Ustaz, dia Iya. malu. Jadi apalagi mohon maaf, kalau sudah agak-agak dewasa memang kita lihat apalagi kadangkala bercanda kita harus lihat situasi. Kalau kita lagi berada di orang banyak jangan bercanda. Istri jangan coba-coba bercanda di depan suami ketika ada bawahannya suami. Itu menghilangkan harga diri suami. Nauzubillah, jangan dong, kasihan. Apa sini pupu. Jangan. Tapi gini nih, ini Ustaz Zoki ini sesama wanita kan nih kan. Tadi kan ada curhatannya dia kan mau nanya kan bicara masalah sama orang tua. Sebenarnya ayahnya ini suka bercanda. Ya. Tapi kan kalau misalnya karena ayah gitu kan, jadi mungkin agak sedikit jaga wibawa kepada Akina. Nah dia pengen nih gimana caranya supaya ayahnya ini seperti ayah teman-temannya yang suka bercanda sama anaknya. Gimana tuh Ustaz Zoki? Umatnya Rasulullah adalah menghormati yang tua menyayangi yang muda. Itu dia kunci yang pertama adalah kalau mau bercanda sama ayah berarti patokannya, pakemnya adalah tetap menghormati sang ayah. Sehingga pilih waktunya, pemilihan kata-katanya, tempatnya di mana, keadaan ayah pulang kerja capek atau lagi happy. Nah itu dipertimbangkan banyak hal itu. Nanti kalau misalnya waktunya udah pas, pemilihan kata-katanya baik, kondisi hatinya juga baik, itu diajak bercanda dengan bahasa yang santun dan hormat, itu pasti akan senang Masya juga. Allah. Gitu. Tapi emang sih ayah aku kan juga termasuk orang yang Strength. Oh Ya. gitu. Oh iya benar. Coba sekalian. mau curhat. Coba sekalian nih Benar, sesama Iya. anak muda coba Ya, kita ngobrol-ngobrol di coba sini sekarang. Ayo. Ya. aku yang nanya. Oke, nanya silakan. Kira mau silakan, curhat coba. tadi Ya, nggak enggak jadi. apa-apa. Oke, Jadi oke. enggak apa-apa. Nggak apa-apa Terus, sekalian. Kan bapaknya kemana? pengalaman pribadi. Penasaran, terus. Penasaran pengalaman pribadi silakan coba kita Silakan, tanyakan silakan. juga sama bintang Silakan. tamu kita Oh, iya, coba benar. sama Rizky. Ini bapak aku Iya. juga gitu sebenarnya, berwibawa terus jarang banget bercanda dulunya jarang banget bercanda. Jadi semakin dewasa aku yang mulai ngajakin bercanda duluan Oh, gitu, gitu. Pak Ustadz. Apalagi dengan jenggotnya Dan bapak ngerti tuh. cara Iya. bercanda yang disukain oleh bapak. Dulu bapak tuh kan? nggak mau banget dipeluk apa segala macam, nggak mau dicium gitu. Sekarang? Akhirnya aku yang duluan. Iya Oh dong. gitu. Iya. Kalau Rizky gimana Ki? Sama orang tua sama ayah bercanda nggak? Papa saya tipe orang yang kaku. Orang yang Bapak kaku. Oh bapak sih. Bukan bapaknya. Jadi yang dilakukan apa supaya mencairkan Ah. kekakuan itu? Kalau Ustadz Syam kan memulai duluan, meluk duluan. Saya, Heeh. kalau saya sih... Cuek juga nih jangan-jangan. Saya nggak, karena papa sih agak seram sih orangnya. Seperti si papanya Akina tadi, orangnya berwibawa, tetap jaga berwibawa. Papanya beda, enak aja seperti papanya Akina. Ngaku-ngaku deh. Papanya Akina. Maksudnya kebanyakan orang tua yang lain ya, Orang tua yang tetap lain. jaga wibawa dengan Iya, iya, anak-anaknya gitu. Ya Allah. Tapi ayah saya dia berwibawa. Kadang-kadang dia galak, kadang-kadang dia bercanda, tapi bercandanya suka keterlaluan ayah saya. Saya lagi tidur, saya dicoret. sama ayah saya. Bangun-bangun muka saya cemong-cemong. Aduh, ayah saya luar biasa deh. Itu ayah saya Ustaz kerjaan. Aku baru tahu. Alhamdulillah. Ternyata Fadli suka bercanda. Suka gangguin orang, itu keturunan dari bapak.
Masya Allah, tepuk tangan lu dong Bu. Buat bintang tamu kita hari ini dengan sharing pengalamannya. Ini Masya Allah nih, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, sesaat lagi kita akan mendengarkan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Kira-kira apa ya? Jadi penasaran nih saya nih. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terkadang kita lupa untuk memberikan pelajaran akhlak terhadap anak-anak kita. Kita terlalu serius memberikan dunia terhadap anak kita.